perkenalkan nama saya Novayanti Tonapa dengan stambu kode 31033. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Sebuah turnamen pada cabang bola basket akan melakukan penilaian terhadap 3 siswa yang layak ikut turnamen dari 10 siswa yang telah mendaftar, di mana pada proses penilaian terhadap beberapa kriteria untuk menentukan 3 siswa yang layak ikut turnamen. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan kriteria. Kriteria yang digunakan yaitu pertama, kerjasama tim, kedua, fisik, ketiga, kondisi kesehatan, keempat, kedisiplinan. Data alternatif. Setelah menilai setiap siswa berdasarkan kriteria, kemudian siswa memberikan nilai pada setiap alternatif yang telah ditentukan. Contoh, alternatif dengan nama pertama Stephen, kedua William, ketiga Nucha, keempat Bagas, kelima Dirga, keenam Vincent, ketujuh Desta, kedelapan Nicholas, kesembilan Eric, kesepuluh Tedoy. Contoh kriteria Stephen, C1 3, C2 5, C3 4, C4 3, dan kriteria-kriteria selanjutnya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu menentukan bobot setiap kriteria. Yang pertama, kerjasama tim dengan kode C1 memiliki bobot 40%, kedua fisik kode C2 memiliki bobot 30%, ketiga kondisi kesehatan kode C3 memiliki bobot 20%. Kemudian yang keempat, kedisiplinan dengan kode C4 memiliki bobot 10%. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelian Taruk Datu dengan NIM 231036 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu step keempat, normalisasi bobot kriteria. Jika bobot kriteria sudah diberikan dalam bentuk persentase, kita perlu menormalkan bobot tersebut agar jumlah bobot keseluruhan sama dengan 1. Untuk memudahkan perhitungan selanjutnya, proses normalisasi dilakukan dengan cara berikut. Untuk kriteria kerjasama tim dengan kode C1, bobot 40% sama dengan 0,4, normalisasi bobot 0,4 bagi 1 sama dengan 0,4. Kriteria fisik dengan kode C2, bobot 30% sama dengan 0,3, normalisasi bobot 0,3 bagi 1 sama dengan 0,3. Untuk kriteria kondisi kesehatan dengan kode C3, bobot 20% sama dengan 0,2, normalisasi bobot 0,2 bagi 1 sama dengan 0,2. Untuk kriteria kedisiplinan dengan kode C4, bobot 10% sama dengan 0,1, normalisasi bobot 0,1 bagi 1 sama dengan 0,1. Untuk total bobot 100% dan total normalisasi bobot sama dengan 1. Selanjutnya, step kelima, normalisasi nilai parameter. Pada bagian ini tidak perlu melakukan normalisasi nilai parameter, sebab nilai alternatif sudah normal, maka tidak diperlukan normalisasi lagi. Step ke-6, normalisasi data untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Normalisasi dilakukan dengan formula kriteria tipe max value. Untuk C1 tipe benefit max value 5, C2 tipe benefit max value 5, C3 tipe benefit max value 5, dan C4 tipe benefit max value 5. Contoh normalisasi untuk Stephen pada kerjasama tim C1, R11 sama dengan 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Tabel normalisasi. Berikut hasil dari normalisasi data untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Berikutnya, step ke-7, menghitung rata geometrik subkriteria jika ada. Pada kasus ini, tidak memiliki subkriteria sehingga tidak diperlukannya penghitung rata geometrik. Baik,
Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Madraini dengan NIM 231034. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikutnya step 8, membuat matriks ternormalisasi sesuai kriteria benefit. Mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot kriteria. Contohnya untuk Stephen pada kerjasama tim, yaitu C1, kita akan menormalisasikan 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Berikutnya juga untuk C2, C3, C4, kita akan normalisasikan sehingga mendapatkan nilai untuk C1 itu 0,24, C2 0,3, C3 0,16, C4 0,06, lalu totalnya 0,76. Berikutnya step 9, tetapan nilai preferensi. Berikut adalah rumus nilai preferensi, di mana nilai preferensi untuk alternatif ke-1 itu FI, WJ bobot kriteria ke J, RIJ di mana nilai normalisasi alternatif ke-1 pada kriteria J. Bobot kriteria W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, W3 sama dengan 0,2, W4 sama dengan 0,1. Berikut adalah perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatif, yaitu contohnya Stephen. Pada Stephen 0,4 dikali 0,6 ditambah 0,3 kali 1 ditambah 0,2 kali 0,8 ditambah 0,1 dikali 0,6. Itu sama dengan 0,76 untuk nilai keseluruhan jika selesai dihitung. Berikut adalah hasil perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Pada bagian Stephen, C1 itu 0,6, C2 itu 1, C3 0,8, C4 0,6, lalu nilai preferensi adalah 0,76. Berikutnya step 10 adalah perankingan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW, siswa yang terpilih untuk mengikuti turnamen bola basket adalah peringkat ke-1 itu Eric, peringkat 2 itu Vincent, peringkat ketiga itu Stephen.